kita datang mengikuti habis berdoa. Mari kita sekalian bawa setiap hati kita untuk datang dalam pembuktian kepada Tuhan. Kami dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit ini, sembah di hadapannya. Sembah puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita pada malam hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang melihat hadirat-Mu. Kami ucapkan syukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau izinkan bagi kami, di mana kami telah ditolong dan dipelihara dan dijaga hingga pada saat ini, di mana kami berkumpul sebagai pencerdap rumah. Kami datang rindu Tuhan untuk mendengarkan firman. Kami rindu juga bisa saling mendoakan sehingga di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, biar kami berserah di dalam Engkau ya Tuhan. Pimpinan kami sejak kami telah ambil bagian pada malam ini, nyalakan kami, kuasailah hati dan pikiran kami. Biar Tuhan Engkau senantiasa yang berfirman bersabda pada kami. Ajarkan kami mempunyai hati yang setia untuk datang di hadirat-Mu, untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami dalam ibadah Islam pada malam ini. Hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami berserah. Haleluya, amin. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 278. Tuhan di dalam hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, bawa bangsa-bangsa kepadamu. Hati kerinduanmu, Ibu Tuhan seluruh hidupku. Pakaikan Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita datang hadapan Tuhan. Terlebih kita mengangkat diri kita datang merendahkan diri, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan biar Tuhan berkenan atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami melakukan lebih jauh, kami sadar Tuhan siapa kami sesungguhnya. Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami, Engkau menguasai setiap pikiran kami. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa.
Ajarkan kami selalu berani datang ke hadapan-Mu, menyerahkan segala keberadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami memperoleh akan pertolongan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau menjamah kami, Engkau menguasai dan mengampuni kami, sehingga kami berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau berkenan atas setiap kami. Biarlah segala hak yang dosa kami yang menjadi halangan bagi kami untuk datang kepada-Mu. Engkau mengangkat, Engkau memberi pengampunan dan memberi akan kami kemampuan untuk kami bisa lebih hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami yang kami bawa di dalam Tuhan. Pimpinlah kami setiap pribadi ya Tuhan. Hidup semakin hari semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus itu kekasih jiwa. Nomor 280. Berdiri sambil bergerak badan. Terus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang puji, puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Silakan duduk saudara. Legakan, ada sedikit gerakan biar gak kaku ya badannya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bawa dalam doa bahwa sungguh sesuai dengan lagu ini. Kita memuji Tuhan dengan segala hati yang penuh sukacita, dengan segala alat musik yang kita bawakan, dengan suara kita panjatkan untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan sesungguhnya yang patut kita sembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat-Mu yang kudus. Ajarkan kami selalu untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Ajar kami selalu mempunyai hati yang sukacita dan bersyukur, untuk selalu memuliakan Engkau ya Bapa. Inilah setiap hati kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang ada di setiap kami. Biarlah kami senantiasa panjatkan ucapan syukur kami, membawakan persembahan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami tidak tahu hari esok dan langkah kami selanjutnya, tapi kami tahu Tuhan Engkau memimpin hari esok dan masa depan kami. Biarlah kami menyerahkan bahwa Tuhan Engkaulah tempat yang kami agungkan. Nama-Mu dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan bagi yang bersaksi, saya persilakan. Shalom. Selamat malam teman-teman. Saya cuma mau membawakan teguran Tuhan kepada saya. Waktu hari Minggu saat Boksu berkhotbah, itu benar-benar nembak banget ke saya. Saya dalam hati sembari dengar, Tuhan, saya nggak tahu gimana ini hari ini kok Tuhan negur saya. Karena semalam itu saya nggak bisa tidur karena ada masalah di kantor. Saya kan megang uang. Jadi saya memang dibilang galak. Tapi bukan arti galak itu saya tegas. Tapi kalau orang lain yang menilai, ya itu terserah penilaian mereka. Tapi ada yang bilang, jadi kalau saya kerjaan, di luar kerjaan kami bersahabat. Bahkan mereka anak-anak saya kan paling tua gitu. Jadi mereka bisa menempatkan gitu. Dan mereka juga tahu karakter saya nggak bisa kerja ditunda. Kalau saya suruh, ya suruh cepet gitu. Jadi mereka udah tahu karakter saya. Waktu Boksu ngasih tahu saya, waktu khotbah ketegur sekali gitu loh. Karena saya sedang ngalami di kantor,
Saya pernah berkali kali bilang sama mereka, sama supplier, kalau ada perubahan rekening masalah apa, jangan via WA. Saya nggak mau via tertulis. Tapi ini orang susah. Dan akhirnya saya kesel, saya nggak mau bicara lagi sama orang itu. Saya blokir nomornya. Jadi karena itu harusnya urusan umum kan, umum yang pegang. Jadi saya kembalikan semua ke umum. Nah, puji Tuhan setelah hari Seninnya, orang itu saya bilang baik-baik, saya bukan nggak mau nangani masalah ini, saya sudah capek. Saya bilang, saya kembalikan ke kamu. Tapi jawaban dia apa? Iya saya baru ngerti. Kata Cilina juga gitu ya, saya juga udah capek ini ngeladenin orang ini. Jadi artinya saya itu mungkin Boksu, kata-kata yang saya dengar dari Boksu, si Cilina mah cuman kata-katanya doang gitu. Tapi hatinya baik gitu. Tapi itu sebenarnya kata-kata yang kita keluar itu udah menyakitkan hati orang gitu. Di situ saya kesentuh banget. Akhirnya saya kan sempat juga curhat sama Cilita. Gimana ya Ci, saya ini kerjaan soalnya. Jadi kan untuk Cilita bilang, kita bisa harus membedakan antara kerjaan enggak gitu. Tapi saya bergumul soalnya saya kalau ada kekesalan, saya nggak bisa tidur. Saya kalau ada kekesalan nggak bisa tidur, jadi petolak sama batin saya gitu. Tapi pas hari Minggu saya ditegur sama Tuhan lewat firman Tuhan Boksu ini. Udah akhirnya, tapi saya tenangin diri. Hari Seninnya orang-orang yang pernah saya ucapin kata-kata mungkin waktu hari Jumat itu merasa sakit hati, saya tegur, hai selamat pagi, gini-gini gitu ya udah. Nah udah mereka udah begitu. Orang orang itu yang ngadepin supplier ini bilang, ya Cilina sebenarnya baik, memberikan solusi yang benar gitu loh, pada keuntungan untuk dia, tapi dianya itu nggak ngerti gitu loh. Nah, dalam hati Tuhan ya terima kasih, saya nggak perlu ngelawan keras gitu kan, lebih baik saya merendah dulu. Ternyata tanggapan mereka malah positif gitu. Jadi saya pikir ada saatnya mungkin Tuhan juga bisa tegas ke kita gitu ya. Kita dipegang posisi pekerjaan kita ini ya kita harus tegas gitu loh. Ya terserah orang lain mau menanggapi seperti apa. Tapi saya kalau merasa saya mungkin gak sadar karena pekerjaan saya banyak, jadi saya emosi marah, nanti saya sadar, saya nggak nunggu hari esok, saya langsung samperin atau via WA, saya minta maaf ya, tadi saya sedikit keras sama kamu, tapi sebenarnya maksud saya begini, supaya orang itu nggak sakit hati. Nah setelah itu orang bilang, oh iya saya ngerti Dok, ngerti maksud Cilina. Itu aja. Kalau yang saya alamin, saya nggak mau itu berlanjut panjang, saya clearin langsung. Jadi orang itu jangan punya rasa sakit hati ke saya dan punya mengerti maksud saya itu apa sih gitu loh. Tapi saya senang juga sih kemarin ya cukup kena juga di firman Tuhan saat itu. Ya semakin kita dekat Tuhan, pasti ada teguran Tuhan yang bisa membangun kita. Jadi koreksi kita juga. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Lina. Sama kok Cik, Cik sama saya itu sama wataknya. Sama. Banyak orang ngomong saya judes, ya kadang saya menyakitkan orang. Tapi maksud hati saya baik lah. Tapi orang terimanya memang berbeda. Aku memang ya termasuk galak tuh. Tapi nggak apa-apa kok, demi kebaikan semua, nggak masalah kalau dibenci. Aku nggak takut dibenci kok. Yang penting aku jujur sama diri saya sendiri. Aku berbicara bertanggung jawab untuk kebaikan kita semua. Gitu loh. Nggak takut dimarah, nggak apa-apa. Biarlah Tuhan yang menilai kita, Cik. Selalu kita harus berjalan dalam kebenaran itu. Jangan takut dibenci. Ya, terima kasih sudah telah membagi akan pengalaman ya, suka duka seorang kita bekerja sama orang lain ya begitu ya. Apalagi kita nih sebagai anak Tuhan, termasuk anak saya juga Topher, kerja, kamu di mana kerja banyak yang sikut, apalagi orang tahu kamu tuh anak sahabat bos ya kan. Tapi nggak apa-apa, bawa kebenaranmu di dalam pekerjaan, tunjukkan jati dirimu bahwa kamu tuh anak Tuhan. Nggak bisa kompromi kalau tidak benar. Aku tidak setuju juga sama menjadi orang tua.
Aku nggak mau mengajar anak saya nggak benar. Harus di mana kamu bekerja, bekerjalah sama Tuhan, bukan sama manusia. Gitu aja. Biar kita tuh tahu, tunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Terima kasih, mari kita melanjutkan. Sebentar akan kita menyanyikan lagu ucapan syukur di mana Tuhan telah memimpin dalam setiap langkah hidup kita, memberi kita kesehatan, hati yang sukacita, hidup yang dicukupkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan yang pelihara hidup kita. 252, ku tahu Tuhan Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagimu. Nomor 252. Badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lebih sungguh lagi kita menyanyikan pujian ini. Badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Marilah kita datang untuk bersyukur bahwa Tuhan itu baik, yang selalu melihara dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami datang kembali di hadirat-Mu. Lagu ini menyentuh setiap hati kami, bahwa kami merasakan kebaikan Engkau kepada kami. Engkau telah menjaga kami hari lepas hari, dan Engkau memelihara hidup kami. Inilah hidup kami, yang kami ingin persembahkan di dalam Engkau ya Bapa. Pimpinlah dan tuntunlah kami ya Tuhan, untuk hari-hari kami ke depan. Kami ucapkan syukur atas segala kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada malam ini dibawakan sama Pendeta Putut. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian untuk firman Tuhan 273. Basuh aku. Di dalam darah-Mu anak domba. 273.
bersatu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk kasih sayang Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan berikan sehingga kami boleh bersama-sama datang di dalam ibadah Biston ini. Tuhan urapi dan berkati semua kami sehingga kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom semua. Shalom. Ya, bersyukur sekali kita boleh ibadah Biston di sini dengan suasana yang baru, ya. Lalu terima kasih banyak untuk kesaksian yang sungguh memberkati dari Cilina, juga puji-pujian yang dibawakan oleh Ibu Yulita. Kalau pakai mic kelihatan lebih itu ya, merdu sekali dia ya. Wah, sayang bener ya, selama ini enggak nyanyi secara pribadi. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini sebagai bahan renungan kita. Minggu lalu kita belajar tentang seorang wanita, ibu-ibu yang bernama siapa? Ingat nggak? Di hari Rabu yang lalu. Ada yang datang siapa ya? Iya, Ibu Hana ya. Jadi Ibu Hana itu kita tahu bersama-sama waktu itu dia mengalami kesedihan yang sangat karena dia belum punya anak gitu ya. Lalu dia diledek oleh madunya itu. Dan kemudian dia datang kepada Tuhan, dia ke rumah Tuhan dan dia berdoa. Jadi dalam pergumulan dia nggak pernah lupa untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan dia datang dalam doa di rumah Allah, di bait Allah itu, dan didengarkan oleh seorang Imam Eli, ya kan? Seorang Imam Eli. Jadi seorang yang melayani di rumah Tuhan. Dia berdoa sampai kemudian Imam Eli bilang, ini kayaknya kamu nih doa apa ngelindur gitu ya. Ngigo kali. Enggak, saya sungguh-sungguh berdoa ya. Dan Tuhan mendengar dan akhirnya kita bisa lihat bersama-sama Ibu Hana kemudian memiliki seorang anak bernama Samuel yang akhirnya nanti setahun kemudian setelah dewasa dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat sekarang belajar dari Imam Elinya gitu ya. Jadi bagaimana kita belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani di rumah Tuhan yang bernama Imam Eli ini. Apa yang terjadi dengan Imam Eli? Dan ini adalah kehidupan keluarga ya. Jadi bagaimanapun saudara, kita juga sebagai jemaat Tuhan, kita juga perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan. Betul nggak saudara? Keluarga hamba Tuhan. Pernah nggak doain kita saudara? Terima kasih, Tuhan memberkati. Sungguh indah sekali. Karena memang dulu kalau sekolah minggu kan kita suka ngajarin gitu ya, waktu remaja sekolah minggu dalam katekisasi bosok ajarkan. Kalau kita doa tuh nggak susah-susah, ya kita doa tuh dengan 5 jari. Jadi 5 jari itu kalau kita lihat pertama kita berdoa untuk orang-orang terdekat kita, ya kan. Yang kedua kita berdoa untuk para pengajar kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dekat sama kita. Ketiga kita doa untuk pemerintah. Yang keempat kita doa untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Baru kelima kita doa untuk diri kita. Jadi itu yang harus kita pelajari bersama-sama dalam konteks doa ini. Nah, apa yang terjadi dengan Imam Eli? Nah, kita bisa belajar seorang hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan juga nggak lepas dari sebuah pergumulan. Jangan dianggap keluarga hamba Tuhan itu Superman, ya kan? Pasti sempurna, selalu begitu. Ya, memang kita tuntutannya bisa menjadi teladan. Tapi akhirnya kan kita belajar tidak semua mungkin dengan kondisi yang ada, bisa terjadi hal yang mengagetkan buat kita. Ya, tadi Cilina kan kesaksiannya kan bicara apa? Bagaimana kata-kata kita juga jadi berkat, betul nggak? Kata-kata kita juga harus menjadi berkat. Tapi kata-kata yang menjadi berkat itu bukan berarti kata-kata yang selalu ngalah, selalu diem dengan kondisi yang tidak benar. Seperti itu ya. Kita harus tegas di dalam kebenaran itu sendiri. Kita lihat apa yang terjadi dengan keluarga Imam Eli. Coba kita perhatikan. 1 Samuel pasal 2. Kita akan belajar 1 Samuel pasal 2 ini.
Saya ajak Bapak Ibu baca ayat 11. Kita banyak ya, kita baca banyak ayat. Kita baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-25 mungkin. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa dengar dengan baik. Kejahatan anak-anak Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkata ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat 22, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkata ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan maut Tuhan menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayat itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini apa? Seolah dikontraskan Samuel yang muda yang sedang belajar di rumah Tuhan, ya, yang sedang dididik oleh Eli, tetapi satu sisi bahwa ternyata Eli mengalami sebuah problem, masalah dengan keluarganya. Anaknya 2 laki-laki namanya Hofni dan Pinehas, ya. Itu 2 anak Eli. Mereka juga sama-sama seorang imam yang melayani di rumah Tuhan. Nah, dulu saudara-saudara, imam itu berfungsi apa? Jadi umat Tuhan itu nggak bisa langsung datang berdoa sama Tuhan. Kalau umat mau datang sama Tuhan, dia harus datang ke bait Allah, bawa korban persembahan, gitu ya. Nah, korban persembahan itu harus berupa binatang yang tidak bercacat, yang gemuk, lemaknya banyak, begitu ya. Jadi kalau saudara bawa binatang yang bercacat, misalnya semuanya bagus badannya, tapi kakinya peclok gitu, ya, nggak bisa juga, nggak laku tuh, nggak boleh itu katanya. Jadi benar-benar harus sempurna begitu. Nah, kalau misalnya nggak kuat mempersembahkan lembu gitu, ya saudara akan muncul, turun mempersembahkan domba, nggak masalah. Kalau domba nggak mampu gimana? Mempersembahkan burung merpati seperti itu, tekukur gitu ya. Kalau nggak mampu juga gimana? Bisa mempersembahkan seukat tepung dan jelai. Jadi setiap orang harus memberikan persembahan kepada Tuhan, dan itu lewat imam, nggak bisa langsung saudara. Jadi datang kepada imam, lalu kemudian dibakar, apinya membumbung tinggi, baru nanti kemudian dibagi lemaknya. Itu untuk imam gitu ya. Lalu kemudian sisanya habis itu dipakai gitu untuk persembahan. Nah, saudara-saudara, itu yang terjadi. Umat Tuhan beribadah, berdoa. Tapi ternyata saudara, ini anak-anak Eli bahkan disebut di dalam Alkitab menjadi anak-anak yang apa tadi? Dursila. Waduh, mengerikan sekali ya. Jadi ternyata anak ini bukan hanya anak yang bandel, tapi sudah mbahnya bandel gitu ya. Jadi dursila gitu, yang tidak mau mendengar, istilahnya mungkin tidak mau mendengar ke kanan, tidak mau mendengar ke kiri, dan pasti menutup telinga dari atas. Nggak mau dengar tetangga, nggak mau dengar orang tua, dan pasti juga tidak mau peduli dengan suara peringatan Tuhan. Nah saudara, orang yang seperti ini hidup di dalam bait Allah. Wah, itu kan parah juga tuh ya. Itu yang terjadi. Saya teringat waktu saya sekolah Alkitab, ada seorang teman yang sama-sama masuk sekolah Alkitab. Tuh, saya tanya, kenapa kamu bisa sekolah Alkitab? Disuruh papa ya?
Dulunya saya disuruh, tapi sekarang saya sadar, saya benar-benar terpanggil dan siap melayani Tuhan. Wah, puji Tuhan. Dulu saya itu menjadi penghalang utama gereja tempat papa saya. Oh ya, saya bilang gitu. Gimana ceritanya? Saudara-saudara, jadi gereja papanya itu termasuk lumayan besar, ya, tapi masuk gang. Gitu. Jadi jemaatnya itu kadang-kadang naruh kendaraannya di ujung gang itu ada lapangan, lalu mereka masuk gang itu, jalan gitu. Ya, masuk ke gerejanya itu. Padahal gerejanya cukup besar itu di daerah Jawa Barat, ya, saya tahu itu. Nah, apa yang kamu lakukan? Saya tanya. Iya, jadi saya itu kalau minggu pagi saya berdiri di depan gang, saya pakai semua kursi, saya langsung berdiri dan orang yang datang saya pelototin, saya bilang, nggak boleh, katanya, nggak boleh, saya tendangin. Jadi jemaat itu pada bilang ini anak pendeta malah ngalang-ngalangin masuk gereja gitu ya. Jadi papanya dengar, cuman bilang, jangan begitu dong, bilang papanya begitu. Iya, jadi papa saya nggak marah, cuman jangan begitu dong katanya. Dan saya marah-marahin semua jemaat, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Jemaat banyak yang kurang, banyak akhirnya nggak kebaktian ke situ. Saudara-saudara, kok bisa terpanggil? Saya tanya begitu. Iya, Tuhan punya cara. Yang penting sekarang saya sudah ada di sini dan saya melayani Tuhan dan saya bersyukur sekali mendengar hal itu. Saudara, jadi memang itu ya yang terjadi ya. Nggak menutup kemungkinan juga ternyata dalam lingkungan orang-orang yang melayani Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan keluarga hamba Tuhan, kalau kita bisa lihat seperti itu terjadi hal kayak gini nih. Hopni Phineas akhirnya nyunat. Persembahan yang harus dipersembahkan untuk Tuhan, nanti kita lihat apa? Waktu dipersembahkan belum jadi dicucuk-cucuk. Artinya sudah dinodai itu persembahan, enggak benar. Diambil begitu ya. Lalu juga dikatakan apa? Sebelum dibakar pun akhirnya dipotong. Mau datang, ambil dulu, Tuhan mau minta yang mentah gitu. Kalau nggak kasih nanti saya keras buat kekerasan. Saudara, itu yang terjadi. Jadi artinya dia berdosa terhadap Tuhan dengan begitu kerasnya dan dia melakukan hal yang tidak baik kepada umat Tuhan. Bahkan ternyata saudara, lebih lagi kita lihat di akhir. Hidupnya secara moral tidak benar, betul nggak? Akhirnya apa? Dia melakukan perzinahan, melakukan tidur dengan beberapa perempuan-perempuan yang tidak benar. Dan itulah yang terjadi dengan keluarga Eli ini. Saudara-saudara, ada yang mengatakan begini, kok Alkitab membuka begini sih? Ini kan artinya keluarga hamba Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, yang harusnya diajarkan bagaimana seorang, ya istilahnya itu pemimpin, hamba Tuhan, harus jadi berkat, teladan, keluarganya harus bisa menjadi berkat. Saudara, inilah justru Alkitab. Inilah Alkitab, artinya menjelaskan secara benar kebenaran kepada semua kita. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Itulah kehidupan manusia. Artinya kita nggak bisa juga berbicara begini. Wah, pokoknya saya memuja mati-matian terhadap hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan di sini, saya rindu kita semua boleh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, ya kan? Kita rindu mengenal Tuhan semakin dalam lagi. Dan saya berusaha berjuang bersama dengan semua di sini, bagaimana mengarahkan, mengajak. Tapi saudara, kami juga punya kelemahan, pasti, betul kan? Karena itu sebagai umat Tuhan, mari kita juga sering menopang, gitu. Jangan sampai juga akhirnya mati-matian gitu. Pokoknya apa yang dikatakan Boksu, apa yang dikatakan semua harus iya semua pasti. Wah, akhirnya apa? Bukan menyembah kepada Tuhan, bukan mengikuti teladan Kristus, tapi pokoknya mati-matian ikuti hamba Tuhan. Enggak juga gitu. Karena hamba Tuhan juga adalah manusia. Dan di sini kita belajar bahwa ternyata saudara-saudara mereka melakukan hal yang tidak benar. Dan kalau Bapak Ibu baca nanti di ayat 27 seterusnya, Tuhan menghukum. Anak-anak Eli akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan, ditegur langsung oleh Tuhan. Ya, mereka mati, tapi Tuhan juga berbicara keras kepada Eli. Karena dikatakan dalam Alkitab ini, engkau tidak mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa angkat dari peristiwa ini? Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini?
Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita beberapa pelajaran penting yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan di dalam konteks keluarga Eli ini. Yang pertama apa, saudara? Yang pertama, sebagai orang tua, kita diajar untuk berani dan juga mau menegur anak kita dengan tegas bila ia melakukan kesalahan. Jangan berarti kita begini, oh sebagai orang tua kita benar-benar membela mati-matian anak kita. Pokoknya saya percaya anak saya, apapun yang kita lihat dia, saya bela dia. Dan kita nggak pernah mau mengatakan teguran kepada anak kita. Salah, saudara. Kasih yang sejati adalah kasih yang menegur. Banyak sekali kita mungkin tidak berani untuk bersikap menegur seperti ini. Terhadap anak, terhadap orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya belajar dari Imam Eli, bersyukur ya, kita harus belajar untuk menyatakan kebenaran. Menegur anak kita dengan tegas. Menegur orang yang kita kasih, yang Tuhan percayakan untuk kita rawat dan didik dengan tegas. Itu yang penting. Ya, jelas sekali. Teguran dengan tegas sesuai dengan kebenaran firman, itu yang penting. Saudara-saudara, kalau kita menegur dengan tegas, itu artinya apa? Artinya kita memberitahu apa yang benar, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan jelas kita perlu ada sanksinya. Jadi bila tetap melanggar, berikanlah sanksi kepada anak-anak kita itu. Itu yang penting sebagai orang tua. Saudara-saudara, dalam kitab Amsal berkata apa? Bahwa kita juga bicara tentang perlunya rotan. Artinya ada perkataan sanksi kepada anak kita bahwa kamu tuh salah. Gitu. Saya teringat suatu saat ketika saya memberikan sanksi kepada anak saya. Ya. Dan saya kasih pilihan kepada dia. Kamu mau sanksinya bentuknya apa? Karena saya tahu kamu udah saya peringatkan, nggak mau gitu. Ayo sanksinya apa? Mau apa? Mau kamu dikurung di kamar dalam waktu setengah jam? Atau kamu mau lakukan apa? Bapak nggak mau pukul kamu karena kamu udah besar, saya bilang gitu ya. Ayo mau yang apa? Diem aja, nggak mau jawaban. Ya sudah, kamu masuk kamar setengah jam, tidak boleh apa-apa. Saudara, apa yang dilakukan anak saya? Dia lakukan nangis. Ya. Waktu itu saya ingat sekali, nangis gitu. Setengah jam, saudara. Saya bilang setengah jam, saya sanksi kamu. Tidak boleh lakukan apapun. Nangis dia, saudara. 15 menit saya nggak tahan. Ya, 15 menit saya nggak tahan. Lalu apa yang saya lakukan? Mengeluarkan dia? Enggak, saudara. 15 menit saya masuk kamar itu. Dan saya duduk sama dia. Walaupun dia nangis dan kemudian dia diam melihat saya. Itu baru berapa ya, kelas sekolah, mungkin kelas 3 SD waktu saya ingat itu ya. Nangis dan saya masuk kamar dalam waktu 15 menit dan diam. Tapi dia liatin, dia nggak berani ngelihat, masih gitu. Tapi diam saja. Saya nggak ngomong apa-apa setengah jam. Jadi 15 menit saya masuk kamar dan saya tidak lakukan apapun. Dan kemudian saudara, setengah jam saya bilang, ayo sudah setengah jam kamu keluar. Dan saya keluar bersama, lalu saya peluk dia. Dan saya ngomong sama dia, kamu tahu nggak papa menghukum kamu kenapa? Ya karena saya salah. Maafin ya Pak. Nah kita peluk sama-sama, berdoa dan nangis. Dan saya doakan dia. Saudara, jadi sanksi penting sehingga dia tahu gitu, oh ya besok saya nggak lakukan lagi itu. Oh saya tahu papa saya nggak seneng kalau lakukan hal seperti ini. Jadi ada teguran yang kita kasih tahu kepada dia. Yang kedua adalah ada sanksi yang kita berikan ketika itu tidak dilakukan. Dan saudara harus mengerti batasan-batasan sanksi seperti apa. Dan baru yang ketiga, kita belajar apa yang tidak dilakukan oleh Eli. Saudara. Dia tidak menegur, dia tidak melakukan sanksi kepada anaknya. Dia cuma ngomong, kamu ngapain begitu, nggak benar itu. Tapi anaknya sudah tidak bisa berkata apa-apa. Jadi saudara-saudara, mari kita baca dulu coba. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan apa? Iya, didiklah seorang muda menurut jalan yang patut baginya. Perhatikan kalimat itu, saudara. Saya mau katakan itu.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi anak muda umur segini patut gak kalau itu kita lakukan? Anak muda umur segini patut gak kita lakukan? Tapi penting sekali sejak masa anak-anak muda itu, didiklah dia menurut jalan, menurut cara dia, menurut waktu dia. Sehingga ketika kita mendidik dia, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari jalan itu. Saudara, Eli gak lakukan itu, saya percaya. Sehingga ketika dia sudah dewasa terlambat seperti itu, saudara. Jadi saudara, ini yang penting buat kita, belajar mendidik anak-anak kita dalam progres waktu demi waktu. Jadi perlu sekali ya, memberitahu kepada anak kita, melakukan dengan anak kita. Itu penting. Dan saudara, yang ketiga yang saya lihat itu menarik adalah seperti yang dilakukan oleh Ayub. Saudara tahu, di Ayub pasal 1, anak-anak Ayub itu melakukan pesta pora. Ya kan? Pesta pora, wah mereka sudah foya-foya. Tapi di akhir pasal 1 itu kita menemukan apa? Ayub kemudian mengajak anak-anaknya berdoa. Jikalau ada kesalahan di hadapan Allah, biarlah kita semua bertobat, katanya. Jadi poinnya ini harus kita pentingkan. Dalam keluarga, anak-anak yang kita harus ajar adalah ajaklah, ajarlah, didiklah anak-anak kita untuk berdoa pertobatan. Ya. Berdoa untuk menyadari, berdoa untuk melakukan yang hal kebenaran, itu penting sekali. Jadi jangan sepelekan mulai waktu kita dalam doa bersama dengan keluarga. Jangan sepelekan untuk memiliki waktu minimal ya, 1 minggu kumpul dalam waktu 1 jam untuk setiap kita berdoa. Ya, itu penting sehingga anak-anak bisa menyadari, ayo kita doa pengakuan dosa, kita doa pertobatan. Ketika kita belajar bersama dalam waktu doa, ayo pasti mereka punya kesadaran itu. Dengan kita berdoa sebagai keluarga, dengan kita berdoa dalam persekutuan keluarga, kita mengajarkan kepekaan rohani kepada anggota keluarga kita. Apa yang salah, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang tidak. Mari jemaat-jemaat, ibu-ibu, bapak-bapak, kita belajar itu. Berdoa, pertobatan, mengajarkan kebenaran kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Sehingga dia akhirnya bisa menyadari apa yang hal penting. Mari Bapak Ibu, kita secara khusus bersama-sama hari ini berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita berdoa untuk suami, istri, anak-anak, atau keluarga dekat kita dimanapun mereka berada. Biarlah mereka berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, sebut nama anggota keluarga kita masing-masing. Biarlah Tuhan menolong mereka semua. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur, belajar daripada firman Tuhan ini, bahwa keluarga Imam Eli pun bisa melakukan hal yang tidak benar, anak-anaknya menjadi anak-anak yang hanya melakukan kebenaran sendiri, tidak mendengar firman Tuhan. Kami rindu berdoa saat ini untuk keluarga kami, khususnya untuk anak mantu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, ajar mereka tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Berkati untuk anak kami, Dorothy, mantu kami, Dennis yang hari ini berulang tahun juga. Tuhan, tolong mereka menjadi keluarga yang mengandalkan kebenaran firman-Mu, yang mengandalkan Tuhan, yang terus boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kasih, dan anugerah. Ajar juga untuk anak kami Ivan, Tuhan berkati, dan Tuhan tolong dia dalam pekerjaan yang baru, beradaptasi dengan baik, dan semuanya berjalan lancar dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Ivon, Tuhan masa depan dia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan kami ucap syukur untuk keluarga kami, kasih sayang Tuhan dicurahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa secara khusus untuk keluarga para hamba-hamba Tuhan. Baik kami di sini, juga doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani kita. Ingat ya, siapapun mereka yang pernah melayani kita
Kita doakan Tuhan hamba Tuhan yang kita kenal, kita doakan keluarga mereka, kehidupan mereka tetap hidup di dalam cinta kasih, baik juga keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan juga cukupkan dan berikan berkat-berkat yang baik buat mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami menyerahkan untuk setiap keluarga hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk hamba-hambamu, Bapak Pendeta yang sudah melayani kami. Kami teringat bersama-sama semua untuk rekan-rekan pelayanan GKT, baik Pendeta Herman, Pendeta Asmini maupun siapapun yang sudah melayani. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk hamba Tuhan Richard Huta Barat, Ridwan Huta Barat yang sudah pernah melayani hamba. Saya pribadi, kami berdoa juga untuk Pendeta Victor Liu, saudara kami, biar Tuhan juga berkati semua kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan nyatakan kasih sayang-Mu, Tuhan nyatakan urapan-Mu, sehingga mereka pun boleh mengalami berkat dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersyukur jemaat-jemaat yang sudah terus datang dengan setia. Biarlah Tuhan menolong. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat, bersyukur untuk mereka-mereka yang sudah selesai wisuda dari penyintas COVID ya, makin sehat, makin kuat. Nanti kesaksian juga nih Bu Ati ya. Kita bersyukur juga jemaat-jemaat sudah beberapa yang hadir, dan kita doakan untuk kesehatan jemaat-jemaat semua. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong mereka tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik ya. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain, mungkin masih sungkan, masih ada hal yang belum membuat mereka datang ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati untuk tetap menjaga iman di dalam Tuhan. Untuk keluarga-keluarga jemaat-jemaat, Bapa Surgawi, terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami bersyukur dengan kesetiaan mereka, dengan kasih mereka, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mereka boleh hadir bersama-sama dalam ibadah. Mereka bersuka cita dalam kasih dan sayang Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menyatakan kasih sayang-Mu. Kami berdoa Tuhan yang memberkati jemaat-jemaat Tuhan ini. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain Tuhan yang masih mungkin sungkan, masih enggan, masih takut, masih malu untuk datang lagi ke rumah Tuhan. Walaupun mereka sehat, biarlah Tuhan juga berkati mereka, berikan mereka kekuatan kasih untuk datang kembali. Baik keluarga Pak Anen, keluarga Cidewi bersama Mariska, Melisa maupun semua keluarganya, juga siapapun Tuhan, kami sebut satu persatu. Tuhan tolong mereka untuk hadir bersama-sama dan mengucap syukur. Biarlah Tuhan memberkati dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa jemaat-jemaat untuk jemaat-jemaat kita yang sedang ikut kelas katekisasi, baik kelas katekisasi untuk baptisan maupun juga satu pasang anaknya Ibu Evi, Mareta yang akan menikah, sedang ikuti bimbingan pranikah. Biarlah Tuhan menolong mempersiapkan semuanya. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan kesempatan jemaat-jemaat oleh belajar firman Tuhan, mereka boleh setia di dalam Engkau. Dan ada beberapa yang sedang mengikuti kelas katekisasi, Tuhan mempersiapkan mereka setia dalam kelas katekisasi ini, mendapatkan pertumbuhan iman dengan baik. Dan kami berdoa untuk jemaat juga yang sedang ikuti kelas bimbingan pranikah, Tuhan yang menolong memberkati sehingga semuanya lancar sampai pada saat nanti ada pernikahan. Kasih sayang Tuhan, karunia Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan segera akhiri doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk kebutuhan kita, untuk keperluan kita. Biarlah Tuhan menopang dan menolong, memberkati juga. Kita berdoa juga untuk pemerintahan kita, daerah kita, supaya diberikan keamanan dan kesehatan semua, kita boleh beraktivitas dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati segala kebutuhan kami, kerinduan kami. Juga saatnya nanti kami akan berangkat ke Jakarta. Tuhan tolong dan Tuhan jamah nyatakan kasih sayang-Mu, agar kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan yang terbaik untuk bisa lakukan yang benar. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih.
syukur untuk kebutuhan jemaat-jemaat Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Inilah doa kami Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Tuhan yang memberkati dalam doa kami, biarlah kasih sayang Tuhan dicurahkan. Dan saatnya nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai dalam perjalanan sampai di rumah dengan selamat dan penuh sukacita di dalam anugerah Tuhan. Berkati kami, pimpin kami. Dan biarlah kiranya berkat kasih anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, berkat Roh Kudus menyertai semua kami. Malam ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin, amin. Terima kasih, silakan duduk.